Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada teman-teman kelompok, terutama sekali kepada teman kelompok saya yaitu kelompok satu, dan selamat malam kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, yaitu Ibu Hera Hastuti MPD. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang UTS modifikasi rencana pembelajaran. Yang pertama, perkenalkan dulu, nama saya adalah Sarita Ramli sebagai moderator dari kelompok satu. Selanjutnya akan kita mulai saja presentasi ini yang dimulai pertama kali oleh Lucy Octavia Pasaribu. Kepada Lucy Octavia Pasaribu dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak Sarita selaku moderator. Baiklah, pada kesempatan ini saya Lucia Octavia Pasaribu izin memaparkan hasil analisis yang telah saya lakukan mengenai modul guru pamong kelompok kami yaitu kelompok satu. Di sini saya akan menganalisis bagian informasi umum modul yaitu identitas modul. Adapun hasil telaah atau analisis ini merupakan hasil perbandingan antara contoh modul yang telah dimuat menyesuaikan dengan modul kurikulum Merdeka yang telah diberikan oleh dosen dan dibandingkan dengan modul guru pamong kelompok kami yaitu kelompok satu. Nah, di sini pada bagian identitas modul yang perlu dikoreksi ialah bila dibandingkan dengan modul atau rancangan pembelajaran yang lebih sesuai dengan kurikulum Merdeka yang telah diberikan dosen, maka pada bagian identitas umum hanya perlu memuat penyusunan disusun oleh guru dan dibuat nama guru, lalu ada pun instansi, lalu ada tahun penyusunan, jenjang sekolah, serta kelas atau semester, lalu materi, dan alokasi waktu. Untuk alokasi waktu itu sendiri, baiknya dimuat dalam satu kali pertemuan saja. Slide selanjutnya. Oke. Lalu pada bagian kompetensi awal, dilanjutkan dengan profil pelajar Pancasila, menurut kami itu sudah baik. Setelah dianalisis itu sudah baik dan sesuai dengan modul yang telah dijadikan acuan. Lalu pada sarana dan prasarana, ada baiknya guru juga bisa menambahkan beberapa media pembelajaran yang menarik, seperti media untuk kegiatan kuis, seperti Kahoot, Quizizz, ataupun menggunakan Canva sebagai media interaktif dan media lainnya yang dapat mendukung kegiatan pembelajaran agar murid bisa terus ikut aktif dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, pada bagian target peserta didik dan model pembelajaran, setelah dianalisis, menurut saya itu sudah cukup sesuai. Selanjutnya, dalam modul guru pamong, tidak terdapat kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang memuat capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, serta asesmen di dalam satu tempat. Nah, pada bagian ini harusnya diletakkan di bagian informasi umum. Bila dibandingkan dengan modul guru pamong, bagian-bagian dari kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran terdapat pada bagian komponen inti, yang mana bagian ini harusnya ada di komponen informasi umum. Baik, itulah hasil telaah dan modifikasi yang telah saya lakukan pada bagian identitas modul. Selanjutnya, saya akan menganalisis pada bagian refleksi. Baiklah, selanjutnya saya akan menganalisis bagian refleksi. Refleksi merupakan kegiatan yang memiliki tujuan esensial. Maksudnya ialah refleksi digunakan untuk memahami respon peserta didik dalam sebuah pembelajaran atau penyampaian materi dan agar guru dapat memahami apa saja kelemahan dan kekurangan dari sebuah pembelajaran yang telah dipresentasikan di kelas. Maka daripada itu, refleksi itu penting. Namun tak hanya untuk siswa, refleksi juga penting untuk guru. Maka daripada itu, saya memberikan tambahan dan koreksi pada modul guru pamong, haruslah menambahkan pula pertanyaan-pertanyaan refleksi untuk guru, yang mana tujuannya untuk mendorong pendidik untuk lebih bisa berlatih berpikir kritis tentang hasil rencana pembelajaran yang telah disiapkan. Nah, selanjutnya pendidik juga dapat mengupayakan berbagai solusi kreatif untuk mengatasi hambatan dan menemukan cara-cara inovatif untuk memperbaiki keterampilan mengajar.
Baik, sekian presentasi yang dapat saya berikan mengenai analisis modul. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator Kak Sarita. Baiklah, terima kasih kepada Lucy Octavia Pasaribu. Selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh Kak Dara Iliana. Kepada Kak Dara dipersilahkan. Baiklah, terima kasih sebelumnya pada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang telaah dan modifikasi perencanaan yang telah kami diskusikan terhadap pembelajaran yang disusun oleh guru Pamong. Di sini berdasarkan diskusi yang kami lakukan bahwa modul pembelajaran yang disusun oleh guru Pamong sudah tersusun dan tertata dengan rapi dan setiap pembelajarannya sudah cukup jelas. Namun di sini ada beberapa poin atau beberapa hal yang perlu ada perbaikannya. Dan di sini saya akan menjelaskan di bagian pendahuluan. Kegiatan pendahuluan ini merupakan kegiatan awal dalam suatu proses pembelajaran sebelum kita memasuki kegiatan inti. Nah, di sini pada kegiatan pendahuluan yang disusun oleh guru Pamong, yang ada yaitu guru dan peserta didik menyampaikan salam dan berdoa, guru melakukan persepsi kehadiran dan pengenalan materi yang akan diajarkan. Nah, berdasarkan hasil telaah yang telah kami lakukan, kami memodifikasi rancangan pembelajaran ini, yaitu pada kegiatan pendahuluan guru seharusnya yang pertama sudah sesuai, yaitu memberi salam, menyampaikan salam dan berdoa. Guru memperhatikan kesiapan peserta didik, memeriksa kehadiran, kerapian posisi tempat duduk peserta didik, dan mengondisikan kelas agar pembelajaran berlangsung menyenangkan. Selanjutnya, guru memberikan ice breaking untuk kesiapan peserta didik dalam pembelajaran. Nah, hal ini bertujuan untuk memotivasi atau membuat peserta didik semangat dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh peserta didik. Ini agar memudahkan peserta didik mereka mengetahui apa yang semestinya mereka, yang seharusnya mereka capai dalam pembelajaran yang akan diajarkan oleh guru. Dan yang terakhir yaitu guru melakukan apresiasi mengajak peserta didik mengingat objek-objek yang ada di sekitar rumah dan mengajukan beberapa pertanyaan tematik sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Nah, pertanyaan tematik ini yang disusun oleh guru Pamong yaitu diterapkan pada kegiatan inti. Nah, menurut kami sebaiknya pertanyaan tematik ini dijelaskan pada kegiatan pendahuluan yang bertujuan agar nantinya dapat merefleksikan pemahaman peserta didik terhadap materi yang akan disusun. Karena tujuannya dari pertanyaan tematik ini agar nantinya guru dapat menyesuaikan atau mengelompokkan peserta didik sesuai dengan pemahamannya mereka. Mana yang tingkat pengetahuannya yang tinggi, mana tingkat pengetahuannya rendah, dan mana tingkat pengetahuan pemahaman siswa yang sedang. Pertanyaan tematik ini merupakan salah satu instrumen penting dalam pembelajaran. Pertanyaan tematik adalah pertanyaan yang dirancang untuk merangsang minat dan keterlibatan peserta didik dalam topik atau materi yang akan diajarkan. Tujuan dari pertanyaan tematik ini adalah untuk memicu pikiran, merangsang pertimbangan, dan mengaktifkan pemikiran siswa sebelum materi pembelajaran utama dimulai. Pertanyaan tematik ini juga bertujuan untuk menarik minat peserta didik dalam mempersiapkan peserta didik untuk mendalami informasinya lebih lanjut terhadap materi yang nantinya akan diajarkan oleh guru Pamong. Itu aja penjelasan dari saya, selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada penyampaian dari Kak Dara Iliana. Selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh Nur Hasanah. Kepada Nur Hasanah dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatannya. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan hasil modifikasi modul dari guru Pamong kami, yaitu di SMP Negeri 7 Padang. Di sini saya melakukan modifikasi di bagian kegiatan inti. Tolong Kak, kegiatan inti.
Baik, saya lanjutkan. Jadi yang saya lakukan modifikasi dalam modul guru pamong tersebut, yaitu yang pertama di bagian mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Nah, di guru pamong, di modul guru pamong tidak terdapat penjelasan tentang pembagian kelompok. Jadi di sini saya tambahkan penjelasan mengenai guru membagi peserta didik menjadi 5 kelompok, di mana masing-masing kelompok mengumpulkan informasi tentang potensi sumber daya alam yang ada di sekitarnya, sehingga peserta didik tidak bingung untuk menentukan kelompok dan guru mengelompokkan ini berdasarkan kemampuan dari peserta didiknya. Kemudian di bagian yang ketiga, yaitu membimbing kegiatan individual maupun kelompok. Nah, di dalam modul guru pamong terdapat dua pernyataan, yaitu guru membimbing siswa dalam kelompok untuk mengumpulkan informasi, peserta didik mencari sumber informasi lain mengenai potensi sumber daya alam. Kemudian guru membimbing siswa memecahkan masalah tentang potensi sumber daya alam di sekitar siswa dengan melakukan pengamatan bersama. Nah, di sini saya tambahkan atau saya modifikasi, yaitu menambahkan pernyataan peserta didik menulis hasil kesimpulan kelompok yang akan dipresentasikan. Jadi setelah peserta didik mengumpulkan informasi, kemudian guru membimbing, maka hasil yang akan dipresentasikan disimpulkan oleh peserta didik tersebut sesuai dengan kelompoknya. Kemudian bagian 4 yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, di modul guru pamong kami membuat 2 pernyataan, yaitu guru mempersilahkan perwakilan peserta didik untuk menyajikan hasil pengamatan mengenai potensi sumber daya alam di sekitar. Kemudian yang B, kegiatan tanya jawab untuk mengembangkan jawaban. Nah, di sini saya tambahkan pernyataan, yaitu guru memberikan klarifikasi dan penguat terhadap kelompok yang tampil. Jadi guru tidak hanya mendengarkan presentasi dari peserta didik, akan tetapi guru juga memberikan penguatan atau klarifikasi terhadap kelompok yang tampil, sehingga kelompok-kelompok yang lain dapat mengetahui tentang yang ditampilkan oleh kelompok yang telah tampil. Kemudian di bagian kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, di modul guru pamong tersebut membuat, yaitu guru membantu siswa melakukan refleksi dan evaluasi terhadap hasil diskusi dan menyampaikan kesimpulan dari materi yang dipelajari. Nah, saya tambahkan pernyataan, yaitu guru mengklarifikasi hasil diskusi kelompok dan menguatkan kembali materi yang telah disampaikan. Nah, di sini menganalisis dan mengevaluasi, guru cuma membantu siswa melakukan refleksi. Nah, saya tambahkan guru menambah klarifikasi kembali hasil diskusi kelompok dan menguatkan kembali materi yang telah disampaikan. Jadi peserta didik lebih paham tentang apa yang telah diidentifikasi atau dicarinya dalam kelompok diskusi. Nah, kemudian saya melihat di asesmen. Coba Kak buka slide asesmen. Baiklah, saya lanjutkan penjelasan saya mengenai asesmen yang telah dibuat dalam modul guru pamong. Jadi menurut kami modul tersebut metode pembelajaran yang telah dilakukan oleh pembelajaran program based learning, di mana asesmen yang digunakan Ibu yaitu asesmen untuk mengetahui penilaian kompetensi sikap, untuk mengetahui penilaian pengetahuan dan keterampilan.
di mana dalam mengetahui penilaian keterampilan sikap, guru pamong kami guru pamong kami membuat penilaian seperti kemudian penilaian diri atau self assessment, kemudian penilaian antar teman. Selanjutnya untuk penilaian kompetensi pengetahuan dibuat untuk yaitu dalam bentuk 3 penilaian, yaitu tes tertulis, yaitu pilihan ganda, menjodohkan isian atau melengkapi dan uraian, kemudian tes lisan yaitu tanya jawab, kemudian penugasan tugas individu dan kelompok. Kemudian untuk penilaian keterampilan, adapun penilaian yang dilakukan yaitu penilaian kinerja dan penilaian proyek. Jadi menurut kami penilaian yang telah dilakukan guru pamong tersebut sudah baik. Akan tetapi di sini kami menambahkan asesmen diagnostik, yaitu asesmen untuk mengetahui kemampuan awal dari peserta didik atau karakteristik peserta didik tentang kebutuhan belajarnya. Jadi di sini kemarin kami juga sudah melakukan asesmen diagnostik secara tidak langsung, yaitu dengan mewawancara siswa yang berada di kelas 7. Kami melakukan wawancara dengan mengambil sampel yaitu ekstrem kanan dan ekstrem kiri, di mana kami mewawancarai anak-anak tersebut dengan memberikan beberapa pertanyaan mengenai bagaimana pembelajaran yang disukai mereka dan bagaimana pembelajaran yang membuat mereka merasa nyaman sehingga mereka dapat melakukan pembelajaran dengan baik. Dan dapat disimpulkan bahwa mereka dalam pembelajaran IPS ada yang kurang memahami mengenai materi pembelajaran IPS. Nah, kami berusaha untuk memahami kebutuhan dari peserta didik dengan menggunakan beberapa media-media interaktif dalam pembelajaran IPS seperti membuat video pembelajaran interaktif dan menggunakan games atau menambahkan ice breaking pada pembelajaran sehingga peserta didik tidak merasa bosan terhadap pembelajaran yang dilakukan dalam kelas. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dalam modifikasi modul guru pamong kami di SMP Negeri 7 Padang. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nur Hasanah yang telah menyampaikan modifikasinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri, yaitu pada bagian penutup. Pada bagian penutup di modul pamong kami sudah bagus dan ada beberapa hal lagi yang mau saya tambahkan kepada bagian penutup tersebut, yaitu kalau di modul ibu ada yang pertama yaitu penilaian pembelajaran dilakukan secara lisan atau tertulis. Yang kedua, peserta didik melakukan refleksi pembelajaran berkaitan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Di mana sikap yaitu adalah apakah aku sudah melakukan pembelajaran secara bertanggung jawab, apakah aku sudah mengumpulkan tugas secara tepat waktu. Inspirasi dari pembelajaran tentang potensi sumber daya alam adalah yang bagian pengetahuannya
yaitu apakah aku sudah mampu mengidentifikasi potensi sumber daya alam di sekitar. Selanjutnya yaitu bagaimana potensi alam tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal. Bagaimana agar potensi alam tersebut dapat digunakan dan tetap lestari. Pada bagian keterampilan ada satu pertanyaan, yaitu apakah aku sudah berhasil membuat infografis atau mind map atau timeline peristiwa tentang potensi sumber daya alam. Yang ketiga, tidak tindak lanjut dilakukan dengan mendorong siswa mempelajari lebih lanjut dan informasi pembelajaran berikutnya tentang potensi sumber daya alam. Di sini saya menambahkan yaitu guru dan peserta didik menyimpulkan pembelajaran hari ini. Tentunya di akhir pembelajaran ada peserta didik yang diminta untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari itu. Setelah peserta didik menyimpulkan pembelajaran dan selanjutnya yaitu guru menguatkan penyimpulan pembelajaran yang disampaikan oleh peserta didik. Selanjutnya yang keempat yang saya tambahkan yaitu guru menyampaikan materi untuk pertemuan selanjutnya yaitu tentang aktivitas kehidupan masa Islam. Diharapkan nantinya agar siswa bisa mempersiapkan diri untuk menerima pembelajaran di minggu selanjutnya tentang aktivitas kehidupan di masa Islam. Yang kelima yaitu guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan memberikan pesan dan motivasi untuk tetap semangat belajar dan diakhiri dengan berdoa. Pada model ibu cuman mencantumkan yaitu penutup dan berdoa. Jadi saya menambahkan tentang kegiatan pembelajaran guru memberikan pesan dan motivasi. Hendaklah bagi seorang guru ketika penutupan pembelajaran menyempatkan waktu sedikit untuk memberikan motivasi atau pesan kepada peserta didiknya untuk tetap semangat dalam belajar dan untuk menggapai cita-citanya selanjutnya. Baiklah, itulah yang bisa saya tambahkan dari bagian penutup pada modul yang dibuat oleh guru pamong kami. Dan itu adalah hasil terakhir dari kami tentang modifikasi atau modifikasi dari rancangan pembelajaran yang dibuat oleh guru pamong kami. Dan itu adalah hasil presentasi dari kelompok 1. Apa dari teman-teman ada yang mau ditambahkan atau kita cukupkan sampai di sini? Kak Sarita bentar mau tambahkan storyline itu kan. Baiklah, inilah hasil dari storyline yang telah kami buat pada materi potensi sumber daya alam. Nah, di sini murid-murid dapat mengakses berbagai materi yaitu mengenai potensi sumber daya alam Indonesia, penyebab perubahan potensi sumber daya alam Indonesia, kemudian potensi sumber daya pesisir, kemudian beberapa video-video tentang potensi sumber daya alam Indonesia. Nah, di sini peserta didik dapat mengklik barcode dengan menggunakan Google Chrome. Nah, dan dapat mengakses berbagai informasi atau materi yang telah kami buat di dalam storyline tersebut. Mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada Kak Sarita. Baiklah, terima kasih kepada Nur yang sudah menampilkan storyline yang sudah dibuat untuk memudahkan peserta didik dalam belajar ke depannya. Dan itulah hasil dari presentasi kami pada kali ini untuk UTS memodifikasi rancangan pembelajaran. Baiklah, Kak, saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesilapan kata. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.